Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa. Belas kasih adalah sifat Allah yang paling tinggi. Sangatlah berguna bagi kita untuk menyimak bagaimana Alkitab menghayukan sifat Allah ini. Diharapkan bahwa belas kasih juga menjadi sifat kita yang paling tinggi. Nah, kadar belas kasih akan menjadi ukuran untuk mutu hidup kita di hadapan Allah sebagai orang-orang Kristen. Kita sadari bahwa orang yang berbelas kasih tidak takut akan penghakiman. Tetapi penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Kata Tuhan Yesus, jiwa yang tidak melaksanakan belas kasihan tak mungkin mendapat belas kasihan pada hari penghakiman nanti. Jadi, kepada kita sekalian yang masih hidup, kita harus mengumpulkan harta kekal melalui perbuatan belas kasihan, mendahului tibanya pengadilan Tuhan atas diri kita di hari penghakiman kita nanti. Saudara terkasih, pada renungan kita kali ini, saya akan menghantar Anda sekalian untuk melihat seperti apakah belas kasih dalam perspektif kitab suci.
terkasih, seperti apakah sikap belas kasih itu? Dalam Perjanjian Lama ada dua kata kunci yang antara lain digunakan untuk menjelaskan belas kasih Allah, yaitu hesed dan rahamim. Yang pertama yang mengenai kesusahan dengan umat Israel, ya, mereka dapat memperoleh kasih Allah dalam masa membutuhkan, bukan karena umat Israel mempunyai hak untuk mendapatkan, karena umat Israel tuntas memperoleh, tetapi Israel diberi dengan Allah pilih bangsa Israel. Allah telah mengikat perjanjian dengan Israel dan Allah akan mematuhi janji. Nah, saudara terkasih, Allah berarti bahwa menyesali kesalahan. Allah tidak menimpakan kesalahan itu di atas diri kita. Seperti kitab Mazmur berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pelanggaran kita. Saudara, Allah tidak mau balas dendam, atau Allah tidak mencari-cari bentuk pembalasan untuk melunaskan pelanggaran-pelanggaran kita. Allah tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kita. Bahkan ketika kita masih mengingat-ingat kesalahan kita di masa lampau, dengan senang hati Allah melupakannya. Seperti dalam Mazmur 130 mengungkapkannya dengan sangat indah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada seruan permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Nah, saudara yang terkasih, selain hesed, yang kedua adalah kata lain yang digunakan untuk mengungkapkan belas kasih Allah adalah rahamim. Kata itu terkait erat dengan rehem atau rahim seorang ibu. Kata itu mengungkapkan perasaan seorang ibu terhadap bayinya yang masih ada dalam rahimnya. Kata itu berbicara mengenai Allah yang adalah kasih, yang memegang bejana penuh kasih. Seperti cinta seorang ibu terhadap bayi yang ada dalam rahimnya, cinta Allah sungguh-sungguh tak dapat dipahami. Cinta adalah suatu luapan hati. Bejana kasih, yaitu kasih Allah atau hati Allah, penuh dengan kebaikan, kemesraan, kesabaran, pengertian, dan kesediaan untuk mengampuni. Allah mempunyai kasih yang mendalam terhadap kita. Apabila kita jatuh dalam dosa, Ia merindukan kita, dan ketika kita benar-benar menyesal, dengan mesra Allah menyambut kita kembali. Begitu melihat penderitaan kita, hati Allah terkoyak oleh kasih. Dia terharu karena kasih yang penuh kemesraan, belas kasih, dan pengampunan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kedua sisi Allah ini dilukiskan dengan sangat kaya dalam cerita Yesus yang paling indah,
mengenai belas kasih, yakni dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Atau mungkin lebih tepat kita beri judul perumpamaan tentang Bapa yang pengampun. Nah, fokus utama perumpamaan ini ada pada sikap si ayah kepada anaknya yang musral. Yesus ingin menunjukkan kepada kita sikap Allah Bapa itu. Saudara, ketika anak itu sesudah menghambur-hamburkan uangnya, memutuskan untuk kembali kepada ayahnya, si ayah sudah menantikan dia dengan segenap hati. Ia merindukan kembalinya anak itu. Ketika ia melihat anak itu, dengan segenap hati ia merindukan kembali anak itu. Dan saat dia melihat anaknya datang di kejauhan, si ayah berlari kepada anaknya itu. Ketika ia melihat anak itu datang, saudara-saudara terkasih, ayahnya berlari. Dia berlari kepada anak itu tanpa memperdulikan martabatnya sendiri. Ayah itu mengulurkan tangannya, memeluk anaknya dan menciumnya dengan mesra. Ia tidak berdaya, ia tidak bertanya, "Mengapa kamu melakukan semuanya ini terhadap ayah?" Tidak, sama sekali tidak ada interogasi apapun terhadap anaknya. Ayah itu tidak menghitung-hitung kesalahan si anak terhadapnya. Itulah yang disebut hesed. Dan ayah itu melimpahkan kasihnya atas si anak itu. Itu yang kita sebut rahim. Nah, saudara yang terkasih, tidaklah diragukan bahwa si ayah sangat digusarkan oleh tindakan-tindakan anaknya. Sebetulnya dalam konteks budaya timur, di mana perumpamaan ini diciptakan, permintaan seorang anak untuk mendapatkan separuh dari warisan sama artinya dengan berkata kepada ayahnya begini, "Saya ingin ayah segera mati." Kemudian, bila pergi ke negeri asing adalah suatu penolakan kasar terhadap rumah di mana dia dilahirkan dan dia dibesarkan, dan semacam suatu pemutusan semua tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita memahami betapa radikalnya pembangkangan anak itu, saudara, kita dapat melihat dengan sangat jelas cinta Bapa yang sungguh-sungguh tanpa syarat. Belas kasih Allah sungguh tak terbatas. Si ayah tidak peduli dengan penampilan kusut si anak. Dia tidak peduli dengan bau busuk anaknya akibat hidup di kandang baru. Dengan serta-merta ia meraih anaknya yang berbau itu dan memeluknya sambil menciumnya dengan penuh mesra. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, perumpamaan ini melukiskan kepada kita bahwa belas kasih Allah sungguh-sungguh tak terlukiskan. Si anak berharap diperlakukan secara kasar sebagai orang upahan, tetapi ternyata diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Nah, seringkali kita membawa gambaran mengenai Allah sebagai sosok yang keras dan sosok yang suka menghukum. Allah ingin sepenuhnya memulihkan martabat kita sebagai putra dan putrinya. Tetapi kita malah ingin tetap menjadi orang-orang upahan. Kita semua ditantang untuk mampu menerima pengampunan Allah. Dan bagaimana dengan anak sulung, saudara terkasih?
anak sulung dalam kisah itu tidak mampu memahami sikap bapaknya. Ia tidak mau menggabungkan diri dalam perayaan, dalam pesta, dan dia menutup diri dari sukacita rumah ayahnya karena ia mengurung diri dalam egoismenya sendiri. Ia tidak dapat merayakan karunia pengampunan Allah. Anak sulung ini, saudara-saudara terkasih, sebetulnya mewakili orang-orang Farisi yang mengeluh mengenai Yesus yang makan bersama orang-orang berdosa. Ia telah menjadi anak yang patuh, anak yang taat hukum, anak yang terhormat, anak yang dikagumi dan dipuji karena keutamaannya menjaga bapaknya. Tetapi ia tidak punya sikap belas kasih. Ia menghukum adiknya karena kesalahan adiknya dan tidak dapat bersukacita menyambut kembali adiknya. Saudara terkasih, anak sulung adalah simbol dari penganut agama yang baik, tetapi yang belum menyikapi hati Bapa yang berbelas kasih. Mereka begitu puas dengan penampilan mereka sendiri dalam rumah Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi bangga, angkuh, dan merasa telah puas. Mereka tidak menyadari kelemahan dan kehampaan mereka sendiri di hadapan Allah. Dan karena itu, saudara-saudara terkasih, mereka tidak tahu betapa mereka sangat membutuhkan belas kasih Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, sangatlah penting untuk kita catat bahwa Bapa dalam perumpamaan ini mengasihi anak sulung sama seperti anak bungsu. Bapaknya tidak membeda-bedakan kasih sayang. Dia total mencintai baik anak bungsu maupun anak sulung dengan cinta yang sama. Ia menyapa si sulung dengan penuh kasih. Anakku, kamu selalu bersama dengan aku. Tidak ada perkataan lain. Yang ada adalah bapaknya menawarkan kasih. Kasih tanpa syarat. Semua milikku adalah milikmu. Jadi si ayah menawarkan kasih dan berkat yang tak terbatas kepada kedua anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Karena kebencian, karena iri hati, karena sinisme, karena egoisme, si sulung menutup diri, tidak mau menerima kasih dari ayahnya. Ia memilih tinggal di luar dalam kegelapan. Sementara pesta berlangsung di dalam rumah, dia tetap berada di dalam kegelapan. Si ayah berkata kepadanya, "Tidakkah sepantasnya kita berpesta dan bersukacita karena adikmu, saudaramu telah mati dan hidup kembali. Ia sudah hilang dan ditemukan kembali." Bagi si ayah, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi anaknya yang telah kembali. Ia mengambil pakaian yang ditentukan untuk tamu-tamu istimewa. Dia mengambil cincin sebagai tanda sudah dipulihkannya hak waris putranya. Dia mengambil sepatu sebagai tanda martabatnya. Nah, semua ini, Bapak Ibu, adalah tanda kemerdekaan anak-anak Allah. Allah
Allah bersuka cita ketika salah seorang anaknya kembali. Allah bersuka cita bila kita yang berdosa bertobat. Jadi kita mempunyai Allah yang bisa menari, yang bisa bersuka cita. Dan sang ayah akan menari pada hari sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya dengan penuh sukacita. Ia bersorak-sorai karena engkau. Kita bisa membaca dalam Sefanya 3:17. Saudara terkasih, ada seorang namanya Friedrich Nietzsche. Dia terkenal sebagai bapak ateisme modern. Pernah dia menyerukan, saya hanya akan percaya kepada Allah yang menari. Jelas sekali, ia tidak pernah membaca teks dari Sefanya tadi. Nah, saudara terkasih, Yesus sebetulnya sudah memberikan penjelasan mengenai perumpamaan sebelumnya dalam Injil Lukas, yakni perumpamaan mengenai domba yang hilang. Dan ia ditemukan kembali serta ia dibawa pulang. Juga mengenai seorang perempuan yang menemukan kembali dirhamnya yang hilang. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Inilah kebenaran yang ada dalam hati Allah. Saudara terkasih, Yesus telah menuturkan 3 perumpamaan ini untuk apa? Untuk menjawab orang-orang Farisi dan para ahli kitab yang mengeluh karena ia makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus menantang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat supaya bertobat. Supaya apa? Supaya mereka melakukan perubahan dalam cara berpikir, dalam cara bertingkah laku, dalam cara-cara mengambil keputusan. Nah, saudara terkasih, dengan menyambut orang-orang berdosa dan menjadi sahabat orang-orang berdosa, Kristus memancarkan belas kasih Allah.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam kisah Injil kita menemukan banyak sekali pribadi-pribadi yang hidupnya diubah ketika mereka menjalin kontak dengan mata Yesus yang penuh belas kasih. Sakeus sudah turun dari pohon, tersungkur pada kaki Yesus. Ia berubah total begitu menangkap mata Yesus yang penuh belas kasih itu. Demikian juga perempuan yang berzina itu menjadi tak berdaya karena merasakan tatapan mata Yesus yang penuh belas kasih, yang menyuruh ia pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga penjahat yang bertobat, yang bergantung di salib Yesus. Ketika memalingkan wajahnya kepada Yesus, ia menjadi sama sekali tidak berdaya karena tatapan mata ilahi dan menyesali dengan tulus hati dosa-dosanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan cara yang sama, Petrus sesudah ayam jantan berkokok menjadi tak berdaya karena tatapan mata Yesus. Sementara menangis pedih, ia beroleh kekuatan untuk tak berputus asa. Nah, saudara-saudari terkasih, di saat-saat paling gelap dalam hidup kita, ketika kita merasa bergulat dengan kelemahan insani yang telah runtuh dengan segala kecenderungannya kepada dosa, kita selalu dapat berpaling dengan penuh kepercayaan kepada Yesus dan merasakan tatapan matanya yang dengan tajam menembus hati kita, yang memberi harapan kepada jiwa kita, yang membangkitkan keinginan baru untuk hidup baik, yang merangsang kehendak untuk disegarkan dan memberikan kekuatan baru untuk mengasihi dan mengampuni. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berpaling kepada Santa Maria, Bunda yang berbelas kasih, Bunda pengungsian orang-orang berdosa, untuk memohon pertolongan dan doa-doa darinya, khususnya di bulan Mei ini, bulan yang penuh berkah. Ikon Rusia yang diberi nama Our Lady of Vladimir atau Bunda Kasih Sayang, dengan sangat baik melukiskan belas kasih ini. Sang perawan Bunda Maria menggendong kanak-kanak Yesus seolah-olah mau melindunginya. Ia membopong anaknya dengan tangan kanan, sementara Sian memeluk lehernya sambil menempelkan pipinya pada pipi sang bunda dan memandang dia dengan penuh mesra. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kepala sang bunda menunjukkan sikap melindungi, tetapi matanya memandang dunia dengan penuh belas kasih. Mata itu mengungkapkan hatinya yang terbuka bagi manusia, bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Supaya apa? Supaya mereka dan kita semua dapat mengenal Allah yang berbelas kasih. Tangan kirinya menunjuk ke arah Yesus putranya. Saudara terkasih, ikon Bunda Maria ini
mau berbicara kepada kita mengenai tatapan mata Allah yang penuh belas kasih kepada setiap orang dari kita dan kepada seluruh umat manusia. Tatapan itu, tatapan Bunda Maria itu lewat mata Bunda Maria yang begitu jelas menjadi gambar Allah. Membiarkan tatapan Maria yang penuh belas kasih itu menyentuh kita, berarti kita membiarkan tatapan mata Yesus putranya mengubah hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, membiarkan tatapan Maria yang penuh belas kasih itu menyentuh kita, berarti kita membiarkan tatapan mata Yesus. Kita membiarkan tatapan mata Yesus. Kita membiarkan tatapan mata Yesus yang penuh kasih akan mengubah hidup kita. Per Maryam ad Yesus. Sekian dan terima kasih. Marilah kita berdoa, mohon doa Bunda Maria. Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.